Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Langsung saja memasuki dalam acara perkuliahan yang bertema dengan siapa kita diwajibkan berbakti. Kaum muslimin jamaah pendengar yang dimuliakan Allah. Suatu hari ada seorang syekh dari Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Kebetulan dokternya perempuan jemaah. Sesampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter. Kata dokter, silahkan duduk Pak, silahkan duduk. Anak muda tersebut duduk jemaah, tapi ibunya tak mau duduk. Seluruh yang ada di dalam dokter, benda dicampakkan, buku diperhatikan, semuanya diserahkan. Alas meja dirobek-robek, anaknya di jilbabnya dilegalkan, anaknya pun pakaikan jilbabnya terus. Anaknya digigit, dokter pun heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda tersebut, ini adalah ibu kandungku dokter. Ini bukan dulu. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir dokter sampai saat ini. Kok bisa dokter? Gimana ceritanya? Ya kakek saya dulu dokter nikahkanlah ibu saya ke seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahirnya dia tinggalkan saya bersama ibu saya. Sejak kapan kamu merawat ibu? Sejak kecil dokter. Mau mandi mandikan, siang malam petang saya sibuk untuk saya, termasuk membawanya ibu tahu dokter. Jadi ibu gila, ya ibu saya gila dokter. Kata dokter, bagaimana mungkin engkau merawatnya begitu hebat, begitu luar biasa, sementara ibu gila sampai kapanpun dia akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kadang muda tersebut jamaah sekalian, ibu saya takkan pernah tahu siapa saya dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Bukan perintah hati, tapi mutlak perintah Allah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Seperti yang kepala serta meneteskan air mata jemaah. Kata dokter, sudah banyak nasihat yang masuk ke telinga saya. Sudah banyak kiai, sudah banyak ustaz ulama yang menyampaikan nasihat dan tanah, tapi belum pernah masuk ke batinmu. Ketika engkau menjawab dengan jawaban yang penuh dengan hikmah, masuk ke batinmu, meneteslah air mata dokter. Ibunya tidak, dan dia berbakti kepada ibunya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di waktu yang paling singkat ini, paling tidak bisa kita ambil iktibar dalam sebuah cerita kisahnya dari atas. Ibu kita mungkin tidak gila jemaah. Ibu kita mungkin tidak gila, tapi kadang-kadang ngomong berulang-ulang kita seorang anak dari tuanya, seorang ayah dari tuanya, dia akan bertanya terus, nak engkau sehat, nak bagaimana keadaan ekonomi, nak bagaimana rumah dagang, nak bagaimana anak cucu. Dia akan ingin dengan pertanyaan itu. Dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mewah ekonominya, yang sudah meningkat prestasi statusnya di kantornya, di tempat kerjanya, menjenguk orang tuanya, melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, anaknya yang sudah mulai berkeribut dari sini kita sentuh jemaah. Padahal kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegas di tengah kita.
Tapi langkah kaki dia perjuangan perasaan keringat cucuran darah yang penting kita lahir dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dokter di saat kita lahir semuanya selamat, dokter lahir. Bukan seandainya anak ibu selamat tapi ibu mati. Tapi kalau ibu selamat, anak ibu mati. Seorang ibu yang mulia, yang kita cintai, yang kita sayangi, pasti dia menjawab, biarlah saya mati, yang penting anak saya selamat. Biarlah saya makan, yang penting anak saya kena dokter. Biarlah saya pakai baju baru, yang penting anak saya menikmati. Biarlah hidup berasa darinya, kerja bagi bulan, tidur dan enak, istirahat dan nyaman. Yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya berpendidikan supaya tidak ambil oleh teman-temannya. Tapi hari ini kita sudah berpendidikan, hari ini kita sudah dengar, sudah berdiri di tempat injak kita itu. Lupakah kita dengan kesan keringatnya sampai hari ini, sampai hari kiamat jemaah. Kalau seandainya ibu dan ayah kita telah meninggalkan kita, sampai ke manapun tidak ada ibu, tidak ada perempuan di manapun yang sama seperti ibu dan kita itu. Sepakat kita yang sedang mengalir darah, yang sangat keras dalam tubuh seorang anak yang belum berbakti kepada ibunya. Dan aku dengan lagi menjalankan ya Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari syarah di atas. Kalau seandainya jika yang sudah menjadi orang tua mungkin gagal berbakti sepenuhnya kepada orang tua, tapi jangan sampai gagal mendidik anak yang gagal pula berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Tunjuk hari ini anak saya yang soleh, yang akan memandikan saya Ustaz, yang akan memakaikan pakaian terakhir saya, ini kapan namanya, yang akan menjadi imam dalam sholat jenazah saya, yang akan meletakkan dengan saya di lihat nanti. Ini anak saya. 4 harapan orang tua di hadapan Allah kepada anaknya, karena orang tua kita, ibu kita, waktu memandikan kita tak cukup 1 tahun jemaah, sampai 5 tahun, mungkin lebih, sampai 7, bahkan 10 tahun. Tangan mereka waktu menyentuh kita dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, mandikan kita sampai bersih. 1 kali diharapkan, tolong mandikan ibu nak, tolong mandikan ibu nak untuk yang terakhir kali nak. Ketika badan ibu terbaringkan, tangan tak berdaya, hati pun sudah mati, mulut sudah terkunci, tangan engkau yang akan melindungi ibu nak. Jelas-jelas saya memakaikan ibu. Engkau nak yang akan memakaikan pakaian terakhir ayah, engkau nak yang akan memakaikan pakaian terakhir ibu. Karena pakaianmu pernah ayah pakaikan, karena pakaianmu pernah ibu pakaikan sampai 7 tahun. Yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.